Perkuat kebijakan berbasis data dan sains, MRP TNI dan Bapisus gelar diskusi kebangsaan bagian pertama di wilayah Jakarta Selatan. Diskusi kebangsaan yang melibatkan pimpinan perguruan tinggi negeri dan pemerintah merupakan tindak lanjut dari Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia yang dibuka Presiden Prabowo Subianto pada 26 Juni 2026 lalu. Forum perdana ini diikuti oleh 20 rektor perguruan tinggi negeri dari berbagai wilayah Indonesia. Para peserta membahas 5 isu strategis, yaitu kesehatan, ketahanan pangan, program makan bergizi gratis atau MBG, pembiayaan pendidikan tinggi, dan pembangunan karakter bangsa. Ketua MRP TNI Edward Wolok menegaskan perguruan tinggi memiliki peran penting dalam memberikan masukan berbasis ilmu pengetahuan. Sementara itu, Kepala Bapisus RI Aris Marsudianto menyatakan pemerintah akan memperkuat sinergi mengawal pelaksanaan kebijakan Presiden. Ketika kampus dituntut untuk bisa memberikan kontribusi lebih, di sisi lain ketika berbicara kemitraan, maka kampus itu memang di bawah naungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Tetapi kemitraan secara program pemerintah itu hampir dengan semua kementerian. Nah, dengan Bapisus ini diharapkan akan bisa menjadi jembatan yang lebih strategis. Hanya mengakomodir, mewadahi ya MRPTN ini ya, untuk kita follow up yang nanti secara konkretnya itu akan kami jembatani untuk bertemu dengan kementerian atau lembaga terkait sehingga timbul formula sistem yang akan bisa diimplementasikan dalam program pemerintah supaya semuanya itu terukur ya, akurat dan valid lah seperti itu. Ex-Wamentan Sudaryono dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nanik Esdeang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Sudaryono dilantik langsung oleh Presiden Prabowo di Istana. Kepala BGN yang baru, Sudaryono mengaku dihubungi langsung melalui telepon oleh Mensesnek Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya terkait tugas barunya menggantikan Nanik Esdeang. Sudaryono mengaku akan menjalankan tugasnya secara transparan dan tidak boleh ada pengelolaan MBG secara sembunyi-sembunyi. Setiap anggaran yang dikeluarkan untuk program MBG harus sesuai dengan tujuan program. Sudaryono meminta masyarakat melaporkan jika ada yang mencatut namanya untuk kepentingan umum. Profesor Yosunityoso, PhD. Dan saya ingin menyampaikan bahwa saya sebagai kepala ini, kalau nantinya ada orang misalnya menawarkan jasa, barangkali dengan imbalan, ngaku-ngaku orang saya, keluarga saya, sahabat saya, teman saya, alumni bersama saya, dan lain-lain, yang dirasa tidak sesuai, saya pastikan itu tidak benar. Dan saya minta kepada yang bersangkutan misalnya, itu kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Karena ini betul-betul kita serius untuk menangani perkara ini. Dilantik menjadi Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono memiliki misi agar jangan sampai ada anak kurang gizi di Indonesia. Sudaryono juga terbuka untuk berbagai masukan yang bertujuan membangun program makan bergizi gratis atau MBG. Dan berikut wawancara jurnalis iNews Aya Nufus dengan Kepala BGN Sudaryono usai pelantikan di Istana. Insya Allah, ya insya Allah. Ridho Allah bersama kita lah itu. Dan ini kan kerja sama-sama, kerja bareng-bareng ya. Tentu saja nggak mungkin saya kerjain sendiri kan. Semua dari mulai yang paling atas, katakanlah saya gitu, bersama 2 wakil saya yang paling jagoan, termasuk deputi juga kan baru. Dan ini sampai ke bawah memastikan bagaimana gizi nyampe ke orang gitu, nyampe ke anak-anak, nyampe ke ibu hamil, ibu menyusui, dan juga. Mas, yang paling menarik adalah Anda salah satu orang yang waktu pertama kali merancang makan bergizi gratis ini bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Artinya Pak Presiden benar-benar mempercayai Anda dalam program prioritas ini ya, Mas? Ya, saya kira percaya atau tidak kan saya nggak tahu ya. Yang jelas kan
rasa percayanya saya kira dituangkan dalam saya ditunjuk hari ini karena memang Bu Nani yang juga dipercaya. Itu kemudian ada kendala kesehatan yang kemudian harus beliau kemudian mengundurkan diri, diterima oleh Presiden dan saya sebagai penggantinya gitu. Ya, program makan bergizi ini kan sebetulnya saya kan ikut beliau lama ya. Jadi memang penanggulangan stunting atau banyak anak-anak kita yang stunting itu kan beliau utarakan dari sejak dulu udah ngomong itu gitu. Jadi intervensi yang paling jelas itu ya adalah orang yang kurang gizi ya dikasih gizi gitu, dikasih makan. Atau ini kan kita semua mengetahui ya di dalam tata kelolanya ada beberapa hal yang memang harus kita perbaiki dan saya sendiri terbuka untuk semua masukan ya. Tapi ya itu tadi, kalau ngasih masukan kemudian nggak merasa masukannya nggak kemudian tidak jadi keputusan ya jangan marah gitu ya. Maksudnya kan kita juga akan mendengarkan banyak pihak ya. Dan kami sekali lagi saya berusaha untuk bisa berlaku adil ya. Tujuannya kita missionnya adalah bagaimana menyediakan gizi yang baik, yang sesuai, yang cukup kepada seluruh anak-anak sekolah yang memang memerlukan, ibu hamil, ibu menyusui dan lansia. Untuk nyampe ke sana barulah kita perbaiki semua tata kelola. Yang tidak transparan harus transparan, yang tadinya diem-diem, yang tadinya gelap-gelap ya harus terang benderang lah kira-kira gitu. Itu tadi Anda katakan terang benderang berkali-kali dari tadi hingga sekarang juga. Dalam prakteknya seperti apa sih Mas? Apa yang paling penting dalam praktek terang benderang yang Anda katakan ini? Misalnya sesimpel kita diajak ketemu sama orang di ruang-ruang private sendiri gitu, jelas lah. Saya selalu bisa cek lah di beberapa berita atau di sosmed yang saya posting. Kalau orang bisik-bisik gitu, udah deh, orang kalau udah bisik-bisik itu biasanya itu ada semacam keinginan melakukan sesuatu yang tidak baik menurut saya ya. Jadi kalau saya juga di momen ini kan mengingatkan semua pihak, khususnya karena saya jadi kepala BGN, nanti kalau semua jajaran kok ada orang ajak ketemu diam-diam, bisik-bisik, inkognito dan lain-lain, udah deh. Salah satu cara Anda juga untuk menghindari praktik korupsi ya Mas? Saya gini maksud saya, korupsi dan tidak itu kan gini, korupsi dan tidak itu satu memang niat, tapi niat kan nggak bisa dilihat. Yang bisa dilihat kan hasil persidangan, ya kan? Tapi kan orang tuh bisa menduga-duga gitu loh. Nah, persepsi ini yang harus saya hindari. Jangan sampai saya ketemu orang misalnya di ruang-ruang yang di ruang-ruang yang gelap dan lain-lain, terus kemudian orang berpersepsi mungkin di situ cuma makan aja, tapi kan kita menghindarkan fitnah ya. Jadi saya berusaha untuk bisa menjadi satu pribadi yang terang lah gitu. Usai dilantik di istana oleh Presiden Prabowo, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono langsung menuju kantor Badan Gizi Nasional di Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan Sudaryono disambut Wakil Kepala BGN, jajaran deputi dan karyawan BGN. Hari pertama menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono tancap gas. Sudaryono mengatakan akan langsung bekerja setelah dilantik. Menuju kantor BGN, Sudaryono memimpin rapat perdana dan mengevaluasi berbagai program kerja Badan Gizi Nasional. Sudaryono diketahui telah mengikuti proses perumusan program MBG sejak awal, sehingga dinilai memahami konsep dan teknis pelaksanaan program prioritas pemerintah. Bahwa saya memiliki keluarga, saya memiliki sahabat, saya memiliki teman, rekan, siapapun itu termasuk alumni dan seterusnya. Dan saya ingin menyampaikan bahwa saya sebagai kepala ini, kalau nantinya ada orang misalnya menawarkan jasa, barangkali dengan imbalan, ngaku-ngaku orang saya, keluarga saya, sahabat saya, teman saya, alumni bersama saya dan lain-lain, yang dirasa tidak sesuai, saya pastikan itu tidak benar. Dan saya minta kepada yang bersangkutan misalnya, itu kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Nggak ada. Saya tidak punya SPPG, saya tidak punya dapur, saya tidak ada keluarga saya yang punya dapur dan punya SPPG. Presiden Prabowo ingatkan para perwira TNI Polri selalu utamakan pengabdian kepada masyarakat Indonesia. Hal tersebut disampaikan saat ia pimpin upacara prasetya perwira TNI Polri di Istana Merdeka, Jakarta. Prabowo melantik 1.177 perwira remaja di Istana Merdeka Rabu pagi.
Prabowo berharap sinergitas dan soliditas TNI Polri bisa terus terjaga. Presiden berpesan pada para perwira remaja untuk menjaga loyalitas dan menghindari penyalahgunaan jabatan serta menghindari korupsi. Selain itu, Prabowo juga menekankan para perwira untuk mengabdi selalu pada rakyat dan jadi pelindung, pengayom, dan pembela rakyat. Ingatlah selalu, saudara lahir dari rakyat, dididik dengan uang rakyat. Pakaian yang kau pakai dari ujung kaki sampai ujung kepala adalah dari rakyat. Makanmu dari rakyat. Gajimu dari rakyat. Mengabdi selalu untuk rakyat. Jadilah pelindung, pengayom, dan pembela rakyat. Sementara itu, Prabowo juga menyampaikan bahwa masyarakat sejatinya tidak menuntut kesempurnaan dari perwira TNI Polri. Namun rakyat menuntut para perwira TNI Polri untuk jujur, berani, adil, dan hadir saat dibutuhkan. Terkait hal itu, Prabowo meminta seluruh perwira menjalankan tugas dengan penuh integritas dan tidak mengecewakan harapan rakyat. Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan mengkritik penempatan posisi duduk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tidak sejajar dengan Presiden Prabowo Subianto pada sidang kabinet Senin lalu. Ade menyebut tata letak ini sebagai sesuatu yang tidak pantas dan tak sesuai dengan undang-undang. Sementara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut perbedaan tata letak kursi hanya persoalan teknis semata. Sidang Kabinet Paripurna Senin 20 Juli 2026 menjadi sorotan. Dalam rapat yang digelar di Istana Negara, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak duduk sejajar dengan Presiden Prabowo Subianto. Gibran justru duduk bersama jajaran menteri mulai dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Perbedaan posisi ini pun menuai kritik. Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan menyebut perbedaan tata letak Presiden dan Wapres sebagai sesuatu yang tidak pantas karena tak sesuai dengan undang-undang keprotokoleran. Saya melihat bahwa apa yang menjadi viral baru-baru ini tentunya apakah itu mengganggu atau melanggar aturan, tentunya saya bisa katakan bahwa betul bahwa kedudukan itu hal yang tidak pantas dinilai dari Undang-Undang Nomor 9 tahun 2010 tentang keprotokolan. Artinya Undang-Undang Nomor 9 tentang keprotokolan jelas mengatur tata letak di mana Presiden harus duduk dan Wakil Presiden harus duduk serta peserta dari sidang kabinet tersebut. Sementara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut perbedaan tata letak hanyalah masalah teknis semata karena Presiden gunakan teleprompter untuk sampaikan data. Ia pun membantah adanya isu ketidaksetaraan antara Presiden dan Wapres. Kalau yang dipertanyakan adalah posisi dari Bapak Wakil Presiden, kalau menurut kami ini hanya masalah kebutuhan teknis semata, tidak ada hal-hal lain yang mungkin perlu dikhawatirkan. Tidak ada kaitan dengan anggapan bahwa posisi Presiden dan Wapres tidak setara gitu ya Mas? Tidak ada, sama sekali tidak ada. Sebagai perbandingan dalam sidang Kabinet Paripurna 13 Maret 2026 lalu, posisi Presiden Prabowo dan Wapres Gibran sejajar. Keduanya duduk dalam satu meja yang sama. Tim Liputan iNews melaporkan. Menkeu RI Purbaya sebut pemerintah berpeluang untuk pangkas anggaran pertahanan dan Polri. Penghematan tersebut bisa dilakukan apabila kondisi fiskal dan target defisit anggaran negara alami tekanan. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menyebut pemerintah membuka opsi memangkas anggaran pertahanan dan kepolisian apabila kondisi fiskal dan target defisit anggaran mengalami tekanan. Meski demikian, Purbaya mengungkapkan hingga kini belum ada pembicaraan untuk pengalihan anggaran itu.
Bahkan menurut Purbaya, saat dijumpai di Istana Negara hari Senin, kondisi keuangan negara saat ini masih dalam kondisi aman. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kelaparan hingga kemiskinan harus diberantas untuk mempersiapkan generasi Indonesia di masa depan. Terkait hal itu, pemerintah akan melakukan efisiensi anggaran. Bahkan bila perlu, anggaran pertahanan dan kepolisian dapat dikurangi untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Kita harus hilangkan kelaparan. Kita harus hilangkan kemiskinan. Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrem harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Hal itu disampaikan Prabowo saat berpidato pada panen raya inisiasi TNI di Malang, Jawa Timur, hari Jumat 17 Juli.